Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan sayyida suhur wa anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerahnya. Hari ini kita bisa menunaikan ibadah salat Isya dan insyaallah salat tarawih secara berjamaah. Nikmat yang luar biasa yang kalau kita pikir semua yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah cuma-cuma dan kita tinggal mensyukurinya dan memanfaatkannya untuk seoptimal mungkin untuk mengisi sisa kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena tidak ada pengetahuan bagi kita sampai batas kapan kita akan diberikan waktu oleh Allah, maka kesempatan inilah untuk mengisinya semaksimal mungkin. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan tarawih yang lalu, ada 9 kebiasaan emas bekal meraih keberuntungan besar, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah. Yang pertama kemarin adalah kebiasaan menunaikan sholat dengan membiasakan sholat fardu tepat pada waktunya, berjamaah di masjid, sholat tatawu, sholat sunat rawatib maupun sholat sunat yang lain seperti sholat duha, sholat isra, sholat duha, sholat yang bisa kita panjatkan untuk memohon sesuatu, sholat hajat atau sholat istikharah ketika kita akan mengambil keputusan-keputusan besar yang berpengaruh terhadap sejarah kehidupan kita, maka kita mohon petunjuk kepada Allah. Mau menikah, mau cari kerja, mau mencari sekolah, memohon kepada Allah supaya dipilihkan. Atau kita jamaah sekalian sebagai policy maker, pengambil keputusan, senantiasa sholat istikharah, sehingga kita dalam mengambil keputusan itu tidak salah mensengsarakan diri sendiri ataupun orang lain, sehingga kita betul-betul memang titis ataupun tepat ketika kita mengambil keputusan. Maka dengan sholat itu kita akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebiasaan kedua adalah puasa sunnah, terutama puasa yang wajib dulu terlebih dahulu. Puasa Ramadan ini kewajiban yang harus ditunaikan, ditambah lagi dengan puasa Syawal nanti 6 hari setelah kita menunaikan Ramadan ini. Setelah hari raya, maka hari kedua sudah boleh kita menunaikan puasa Syawal selama 6 hari, mau diambil tengah, depan, belakang ataupun di akhirnya, yang penting genap 6 hari. Kemudian puasa Senin Kemis, puasa yang paling berat ini adalah puasa Daud, sehari puasa, sehari iftar berbuka. Nah, ini kalau kita bisa kerjakan luar biasa. Kemudian Ayyamul Bid atau tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulan Komariah. Sehingga orang yang menunaikan puasa ini diberikan pintu khusus, yaitu pintu surga sebagai balasan bagi orang-orang yang ahli saum. Yang ketiga, kebiasaan membayar zakat. Zakat, infak, sedekah, kemudian wakaf. Ini sebagai pembersih jiwa dengan mengeluarkan 2,5% dari penghasilan ataupun rizki yang dianugerahkan kepada kita, sehingga bisa membantu karena ibadah ekonomi ini
keutamaan infak dan sedekah, Allah akan menjanjikan pahala yang berlipat-lipat sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah 261, dari sebutir biji kemudian menjadi 100 bahkan sampai 700 kali lipat pahala yang akan dipetik bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban hak yang diberikan dari harta yang dimiliki. Kemudian kebiasaan emas yang keempat adalah tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, tilawatil Quran sampai kita mengkajinya, karena bacaan yang kita baca akan menjadi syafi'an li ashabihi, sebagai syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Maka membaca Al-Quran, bertilawah, mengkaji kandungannya ini sangat penting. Tidak hanya berhenti pada membacanya, tapi sampai pada level yang tertinggi mengamalkan dan mentadaburi, mempraktekkan dalam kehidupan. Kebiasaan yang kelima adalah adab Islami, beradab ataupun berakhlak yang baik, saling membantu, saling menjaga kerukunan di dalam kewargaan atau di kehidupan kita. Kemudian keenam adalah kebiasaan membaca, sebagaimana membaca semua hal yang terkait dengan pengetahuan ataupun apa yang terjadi di sekitar kita, dan bisa mengambil hikmah yang terbaik untuk kita pegang dalam kehidupan. Kemudian kebiasaan yang ketujuh adalah menghadiri pengajian atau mengikuti taklim. La yasba'al mu'minu min khairi yasma'u hatta muntahahul jannah. Jadi seorang muslim itu tidak akan capek, tidak akan lelah mendengarkan ceramah ataupun nasihat-nasihat keagamaan, sekalipun sudah berkali-kali kita dengarkan. Tapi dengan hati yang terbuka, lapang, itu menjadi tadhkirah. Karena kita sangat mudah sekali tergelincir hati kita, pikiran kita, fiktor, pikiran kotor, dan akal kotor itu selalu akan senantiasa terjadi pada diri kita. Sehingga kita selalu diingatkan dengan kelapangan hati, dengan keikhlasan kita mendengarkan dan menginternalisasikan untuk sebagai pengingat. Kalau sudah tahu ya sudah biasa, level kita mungkin sudah tinggi atau pembacaan kita sudah luas. Tapi adalah tadhkirah, nasihat itu yang penting. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, ini yang kita amalkan. Yang kedelapan adalah berjamaah, berorganisasi. Seperti halnya di masjid ini kita senantiasa menggalang untuk donasi, sedekah ataupun infak, ataupun mungkin hal-hal yang lain. Ini dengan berjamaah akan terasa ringan, tidak menjadi berat dan bahkan menjadi asik. Kemudian yang terakhir adalah kebiasaan berpikir positif dalam segala hal, terutama ketika menyikapi sesuatu. Ketika kita terjadi musibah pada diri kita, ya bertanya pada hati kecil kita, ada apa diri saya? Apakah banyak kemaksiatan yang sudah kita lakukan, atau ada kedoliman terhadap orang lain akibat perbuatan kita? Nah, itulah seperti cermin, senantiasa kita introspeksi diri untuk memperbaiki diri, menyempurnakan dengan akhlak yang terbaik. Terutama ketika kita tidak boleh berprasangka terhadap Allah, tapi prasangka kita adalah selalu prasangka yang baik. Berpikir positif terhadap kehidupan, berpikir positif dalam segala hal, dan insya Allah itu terhindar dari segala yang negatif. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.